Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah kuatkan iman Bapak Ibu untuk hadir di masjid. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak bersolawat kita mendapatkan syafaat yaumil akhir kelak. Terdapat beberapa riwayat, Pak, Rasulullah ini sering menangis bukan karena memikirkan dirinya, tapi justru memikirkan umatnya. Inilah tangisan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Kebanyakan kalau kita itu sholat tahajud, nangis malam, mikirkan cicilan biasanya. Mau jatuh tempo, nangis itu untuk diri sendiri. Anak nakal, nangis berdoa ke Allah, masih untuk diri sendiri. Jadi tangisan yang bagus itu ketika kita menangis karena sedih melihat orang lain, sedih ingin membantu orang, sedih kenapa orang jauh dari jalan Allah. Nah, ini yang ditangiskan Rasulullah. Mungkin masih ingat Bapak Ibu riwayat ketika Fatimah datang ke rumah Rasulullah. Kemudian dia melihat Rasulullah menangis. Ditanyalah oleh Fatimah, "Mengapa engkau menangis, ayah?" Kata Rasulullah, "Ketika aku melihat neraka, di sana aku lihat ramai penghuninya adalah wanita." Jadi itu yang ditangiskan Rasulullah, melihat banyak penghuninya itu wanita. Bertanyalah Fatimah, "Apa yang menyebabkan kami ini banyak di neraka, ayah?" Kata Rasulullah, "Kalian itu suka membantah kepada suami." Jadi yang kalau membantah kepada suami ini, Bu, memang banyak orang tidak menyadari bahwa kedudukan suami ini kan sakral dalam Islam. Ibaratnya, Bu, ya, perempuan kalau sudah menikah dia baktinya berpindah kepada suaminya, surganya berpindah kepada suaminya. Jadi kadang banyak, Bu, perempuan ini dia majelis taklim rajin udah, tapi tetap dia menganggap remeh kepada suaminya. Kan banyak ibu-ibu nih ikut pengajian, Bu, jadi pengetahuan agama suaminya rendah, jadi kadang rendah dianggapnya suaminya itu. Salah suami beruduk bukan baik-baik, dia menyuruh, udah tua bodoh juga lagi itu, maka dengar pengajian biar pandai cara beruduk tuh. Jadi ini banyak loh, Bu, terjadi pertengkaran gara-gara seperti ini. Makanya daripada membantah suami itu, Bu, Rasulullah lebih meridhoi bercerai, Pak. Ada istri Sabit bin Qais namanya, Bu. "Ya Rasulullah, aku tidak suka sama suami aku. Kalau aku tetap bertahan nanti aku melawan bisa mati kafir aku." Itu ditakutkan ya, Pak. "Boleh tidak aku minta cerai?" Kata Rasulullah, "Boleh, kembalikan maharnya. Aku perintahkan nanti Sabit untuk menceraikanmu." Karena bahayanya itulah, Pak. Membantah kepada suami. Tapi kalau suami Ibu memang jahat, Bu, jangan kamu membantah lagi, Bu.
ibu marah pun dia tidak masalah. Karena ada juga Pak ya, gara-gara kajian ini suami-suami yang jahat Pak, yang tidak pernah ngasih belanja ke istri, banggalah dia dengar dari tua Pak. Rasakanlah, yang bantah-bantah juga lah sama. Kalau suami jahat Bu, tidak masalah dibantah. Masa suami jahat mau dibela-bela pula Pak kan? Nah, jadi harus letakkan sesuatu itu pada tempatnya. Nah, kemudian Pak, apakah pernah ini terjadi kepada Rasulullah? Pernah. Jadi istri Rasulullah itu Bu, pernah minta uang belanja ditambah. Jadi agak marah sama Rasulullah. Beramai-ramai dia pergi untuk meminta tambahan belanja kepada Rasulullah. Saat itu Rasulullah sedang susah. Nampak oleh Abu Bakar Siddiq, mau kemana Aisyah ini rame-rame? Ditanyanya ke orang yang dekat dari situ, mau kemana istri-istri Rasulullah ini? Katanya mau minta nambah belanja ke Rasulullah. Jadi rame-rame datang. Abu Bakar mendengar itu langsung dia pergi ke tempat Rasulullah, duduk di sebelah kanan Rasulullah. Tidak lama setelah itu datanglah Umar. Kenapa Umar datang? Dia dengar pula dari orang, Hafsah anaknya ikut juga ingin minta tambah belanja. Karena Hafsah kan istri Rasulullah juga. Umar duduk di sebelah kiri Rasulullah. Berkumpul istri-istri Rasulullah di depannya. Rasulullah diam, istri-istrinya juga diam. Karena takut kepada Umar. Jadi Umar bin Khattab itu memang memiliki aura wibawa yang sangat tinggi. Agak segan orang di depan dia. Karena tidak ada yang ngomong, Umar berbisik ke Rasulullah. Ya Rasulullah, aku punya masalah. Tadi pagi istri aku minta tambah belanja kepadaku. Kata Rasulullah, masalah kita sama. Ini pun datang minta tambah belanja sama aku. Umar langsung berdiri, ditekannya bahu anaknya Hafsah. Kenapa kau menyusahkan Rasulullah Hafsah? Aku cuma ikut-ikut aja ya, karena istri-istri yang lain mau minta juga, jadi aku ikut-ikut juga. Kau udah berapa kali aku bilang, apapun kekurangan kau jangan pernah minta ke Rasulullah, minta ke aku. Ini mertua luar biasa Pak, membela menantu. Abu Bakar Siddiq dimarahkannya Aisyah, kau mau jadi musuh Rasulullah Aisyah? Kenapa kau paksa? Tidak, ayah aku ikut juga. Nah ini mertua yang baik tuh Pak, dibelanya menantunya. Kalau sekarang, kenapa anak aku kemari menemui kau minta tambah belanja Pak? Aku kan dari dulu tidak suka sama kau. Tidak pun sama kau dia belanja, dia aku buat. Itu susahnya Bu. Tapi Rasulullah waktu itu apakah marah istrinya minta tambah belanja? Tidak. Rasulullah diam selama lebih kurang hampir 50 hari. Tidak pulang ke rumah satupun istri. Kenapa sampai 50 hari? Rasulullah nunggu jawaban dari Allah. Karena Rasulullah itu bergerak berdasarkan wahyu, bukan nafsu. Jadi kalau yang ini janganlah Bapak amalkan Pak, gara-gara hadis Rasulullah ini tuh ibu kasih tahulah ke Bapak kan, kalau ada tersilap aku minta tambah belanja Bang, tinggalkan aku 50 hari. Itu salah, ini bukan untuk kita nih Pak. Nah, curiga suami itu Bu, ada yang lain pula, mama ndak mah, tentu itu dia sampai disuruh dia ninggalkan 50 hari. Setelah 50 hari turunlah jawaban Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 28-29. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu kulli azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina ummatikunna wa usarihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu
Jika kamu menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kemarilah akan kuberikan janji. Maksudnya itu apa? Aku janjikan akan aku beri. Dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Tegas Allah ngajarnya, Pak. Kalau istri minta, kasih, habis itu ceraikan. Di bawahnya, wa in kuntunna turidnallaha wa rasulah wad darul akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasulnya, ingin Allah ridho, ingin Rasul ridho, dan negeri akhirat, kalau tidak menuntut-nuntut, tidak mengeluh-ngeluh, tidak meminta-minta, tidak membantah-bantah, sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapapun yang berbuat baik di antara kamu. Dibawa Rasulullah lah dua ayat ini. Yang pertama ditemui itu adalah Aisyah. Untuk masalah kalian minta tambah belanja kepadaku, Allah sudah memberi keputusannya. Setelah kau mendengar ayat ini Aisyah, jangan buru-buru mengambil keputusan. Rundingkanlah dulu dengan kedua orang tua. Dibacakan Rasulullah lah ayat ini, menangis Aisyah. Aku tidak akan merunding kepada orang tuaku. Aku ingin memilih keridhaan Allah dan Rasulnya. Aku tidak akan minta tambah belanja. Aku ingin bersamamu ya Rasulullah. Jadi ayatnya dikasih tahu Rasulullah kepada semua istrinya. Akhirnya semua istri bertobat, Pak. Ingin tetap bersama Rasulullah. Kami tidak akan menuntut lagi ya Rasulullah. Jadi Allah itu ngajarin Rasulullah itu tegas, Pak. Tapi ingat, ayat ini tadi khusus untuk Nabi, Pak. Makanya kalimatnya ya ayyuhan nabi. Jadi ini tidak boleh bapak pakai ini, Pak. Istri minta tambah belanja, beriman tidak adek dengan Al-Quran? Beriman bang, acok duduk adek dulu, adek dengar kan ya. Dan jika kamu, dan wahai katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu meminta tambahan belanja dan perhiasan dunia, berikan. Setelah itu ceraikan dia dengan cara yang baik. Mau adek bang ceraikan? Ayat tuh bang, ayat lah, tengok lah Al-Ahzab 28. Tuh baca adek setelahnya. Dan jika adek menginginkan keinginan Allah dan Rasulnya, tidak ngeluh-ngeluh, ridho adek kerja kasih abang makan. Rusak atap bocor adek manjat. Tidak adek suruh abang, Allah akan menjanjikan pahala yang besar di akhirat. Kalau gitu iyalah bang, biarlah adek makan cinta aja. Ini yang sering dipakai orang ayat. Dia tidak mau kerja pak, ibadah rajin, tapi tidak mau kerja. Inilah yang disuapkannya ke istrinya. Kalau ridho, Allah akan ridho. Kalau ada duit kasih makan abang, dia istri yang sibuk kesana kemari. Ini kan banyak dipakai orang nih, Pak. Sehingga dia tidak kerja. Dia sibuk aja dia ibadah. Sudah itu dibilangnya kalau istri ridho itu nanti di akhirat akan, padahal suami itu wajib memberi nafkah. Walaupun istrinya kaya, tetap suami memberi nafkah. Walaupun kata istri itu tidak usah lagi bang, masalah itu wajib. Nah laki-laki itu betul paling senang dia syukurlah. Untung istri aku berduit. Padahal kalau dia tidak ngasih nafkah, tentu rezekinya yang tambah berkurang. Nah, jadi Rasulullah pernah dibantah oleh istri dan akhirnya Allah menyuruh ceraikan aja mereka dengan cara yang baik. Nah, jadi ini yang membuat Rasulullah menangis melihat perempuan di neraka karena suka membantah kepada suami. Dia udah rajin mungkin ibadah, cuman suka membantah, menganggap suami itu lebih rendah daripada dia. Nah, ini yang berbahaya itu. Yang kedua kata Rasulullah, yang membuat aku menangis melihat perempuan di neraka karena mereka pelit betul untuk bersedekah. Tapi ini kan isyarat Rasulullah, bukan berarti saya katakan ibu pelit. Tidak.
Yang banyak membuat perempuan masuk neraka itu perempuan pelit. Kalau enggak pelit tentu enggak. Mungkin Bapak Ibu masih ingat saya pernah menceritakan hadis pagi-pagi Rasulullah didatangi oleh seorang perempuan yang ketakutan karena tangan kanannya hangus terbakar. Apa katanya ke Rasulullah? Ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar tanganku ini sembuh. Ditanya oleh Rasulullah, Pak, kenapa tanganmu? Tadi malam aku bermimpi rasanya kiamat sudah terjadi. Dan aku melihat ibuku di neraka sedang mengusir-usir api dengan sepotong kain dan daging di tangannya. Aku bertanya kepada ibu, wahai ibu, mengapa engkau di neraka? Bukankah di dunia engkau taat beribadah dan ayah ridho kepadamu? Nah, kan dah suami ridho, tidak membantah sama suami. Ibadah rajin, kenapa engkau berada di neraka ibu? Dan apa di kedua tanganmu itu? Ibuku menjawab, memang ayahmu ridho kepada ibu nak. Dan ibu di dunia taat beribadah. Tapi selama hidup di dunia, hanya sepotong kain dan daging inilah ibu pernah bersedekah. Rupa pelit, Pak. Jadi itu yang digunakan yang musir-musir api. Tentu tipis yang bisa terusir. Hanya sepotong kain dan daging. Ayah mana ibu? Kalau ayahmu seorang dermawan, dia sekarang berada di surga, memberi-berikan minum di telaga Kausar. Aku marah ya Rasulullah dalam mimpiku itu. Aku pergi rasanya ke surga dan melihat ayahku sedang memberi-beri minum kepada orang. Aku katakan kepada ayah, sungguh tega engkau ayah. Ibu berjuang di neraka mengusir api, engkau di sini membagi-bagikan minum kepada orang. Minta segelas ayah agar kuberikan kepada ibu. Ayahku menjawab, jangan nak, di sini sudah tidak ada tolong menolong lagi. Aku tidak peduli Rasulullah. Aku rampas segelas air di tangan ayahku. Aku pergi ke neraka bermaksud ingin memberi ibuku minum. Tapi belum sampai gelas itu ke mulut ibuku, api neraka datang menyambar tanganku. Begitu aku bangun sudah hangus ya Rasulullah. Diletakkan Rasulullah tongkatnya di tangan perempuan itu. Ya Allah, bila benar mimpi wanita ini, sembuhkanlah tangannya. Sembuh berarti benar. Jadi apakah perempuan itu pelit? Tidak. Kalau yang udah rajin ngaji, ada pelit lagi bu. Mereka rela, habis pun ngeri kalau perempuan ini sedekah. Maka di masjid-masjid itu banyak ditunggu. Kalau ada acara makan-makan, nanti lah kita tanya sama ibu-ibu dulu. Karena ibu-ibu ini yang boros sekarang. Ibu-ibu di masjid itu boros pak. Tapi sangat disayangkan kalau sempat udah rajin ibadah, suami sudah ridho, tapi pelit. Ada ibu-ibu dibungkusnya mangga tuh, diperamnya di batang tuh bu. Dicuri sama anak-anak, demam dia 3 hari. Jadi di situ saya yakin memang ada. Waktu orang jenguk tuh bu, gara-gara mangga aja mau ibu demam, bukan masalah mangga tuh. Kalau sempat minta baik-baik anak-anak tuh pasti saya kasih. Tanda tidak dapat minta, itulah maka dicuri anak-anak. Sama ada bapak-bapak, pak, sendalnya hilang di masjid. Saya kalau minta baik-baik sendal itu pasti saya kasih. Mana lah, karena kita aja yang berpikir beratus pasang sendal orang, kenapa sendal kita yang hilang? Kita harus introspeksi diri, Pak. Bisa jadi itu cobaan, bisa jadi karena ada hak orang di tangan kita yang tidak kita berikan. Kan itu sebetulnya. Jadi apapun musibah kita tuh kita introspeksi diri. Saya sering sendal saya hilang di masjid, Pak. Di situ saya berpikir berarti ada hak orang yang tidak saya keluarkan. Ditegur Allah melalui sendal hilang. Allah ini maha penyayang sama kita. Tidak ada musibah itu yang buruk. Kita nengok gini bu ya. Kita sedih melihat saudara-saudara kita di Palestina.
berduka mereka, sedih kita ini bagus. Tapi orang-orang Palestina sendiri menghibur orang-orang di rumah sakit itu. Ada yang kematian 2 orang, anaknya Pak mati kena bom. Dia yang menghibur orang. Allah sedang memberi kita nikmat dengan kesyahidan. Kita mati syahid bisa memberi syafaat kepada 70 orang keluarga kita. Memangnya Anda berapa orang yang hilang? Anak saya dua-duanya meninggal. Nggak ada sedikit pun air mata. Jadi kadang Allah ini ngasih kenikmatan melalui musibah. Kita menengoknya penderitaan, Pak. Jadi kita melihat ada orang-orang di Gaza itu yang menggendong anaknya mati, tapi setitik pun air matanya tidak keluar. Jadi mereka tuh udah siap untuk itu. Dan malangnya itu Pak ya, sebetulnya orang tentara Israel ini ada beberapa divisi. Divisi Gaza itu, orang Israel yang menyerang Gaza itu ada 4.000 orang divisi khusus masalah Gaza. Tapi tahu sekarang yang 4.000 itu udah mati semua ya Pak. Tinggal tentara-tentara pengecut, maka tidak berani masuk sampai hari ini ke Gaza. Tidak ada tentara Israel yang berani masuk Gaza sekarang. Karena yang tahu soal Gaza itu tentaranya udah mati semuanya Pak. Mana ada yang berani masuk, kan di luar sekarang nih semua. Nggak berani nyerang. Nggak takut orang itu dengan orang-orang Islam ini. Nah, jadi ini kita melihat musibah dari sisi yang berbeda. Bisa jadi musibah dilihat orang ke kita nengok orang susah hidupnya. Apa ndak susah hidupnya, dia suka betul nolong orang, rela dia macam itu. Padahal diri dia, ada dokter Rinaldi namanya Bu. Di kliniknya itu apa tulisannya? Yang tidak punya uang silahkan berobat ke sini, bayar seikhlasnya. Itu sedang viral dokter Rinaldi itu Pak. Ada yang datang bawa gula 1 kilo, ada yang datang bawa jeruk, ada yang datang bawa apel, sama itu bayarnya Bu. Diwawancara orang kalau macam ini susah lah Anda jadinya. Obat-obat mahal kadang-kadang. Oh, saya untung besar, tiap hari didoakan orang katanya. Itu kalau bagi dokter lain mungkin capek belajar, duit tidak dapat. Tapi bagi dia ada kenikmatan lain. Saya tiap hari didoakan orang, enak badan saya rasanya. Sampai hari ini dokter Rinaldi masih buka praktek bayar seikhlasnya. Berapa ada duit? Silahkan bayar. Itu dasarnya. Di sisi orang menengok mungkin keluarganya marah juga sama dia tuh. Bodoh. Orang tuh duit maka dia berobat. Kalau kita macam itu. Tapi bagi dia itu beda. Kebahagiaannya itu berbeda. Nah ini yang membuat Rasulullah menangis ya Bu ya. Kenapa banyak perempuan di neraka itu? Karena 2 faktor ini. Dia itu membantah, yang kedua dia tidak mau bersedekah. Saya kalau melihat orang Bu ya, perempuan rajin sedekah tapi penyakitnya banyak. Bisa jadi pendapatannya besar, yang disedekahkannya kecil. Biasanya itu tidak imbang antara yang dia dapat dengan yang dia keluarkan. Jadi Allah ambil lewat penyakit karena Allah sayang. Sebab penyakit itu menggugurkan dosa. Karena penyakit menggugurkan dosa. Kecuali bapak ibu sudah berumur, badan lama dipakai, sakit, wajar. Dia yang tidak wajar itu Bu, usianya masih produktif gitu Bu. Tapi penyakitnya banyak. Nah itu yang saya maksud. Kalau orang tua-tua nama badan lama dipakai, apa bulan rusak ya. Makanan dah sembarang masuk banyak, wajar aja. Kita sendiri yang ngukur pas dengar ceramah saya ini, ya enggak ya, betul enggak ya, saya ini pelit enggak ya. Anak kita yang tahu itu Pak. Nah, kemudian Bu, yang berikutnya itu Rasulullah itu pernah menangis ketika membaca Al-Quran, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 118. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu,
Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi dalam hadis Pak, Rasulullah setelah membaca ayat ini diulang-ulang oleh Rasulullah. Karena yang dipikirkan apa Pak? Umatnya kena siksa, itu yang dipikirkan oleh oleh Rasulullah. Setelah itu turunlah malaikat Jibril bertanya ke Rasulullah, mengapa engkau menangis ya Rasulullah? Karena aku membaca ayat ini Jibril. Tidak terbayang sama Rasulullah nanti umatnya ini pasti lemah, pasti akan banyak yang disiksa. Karena kita ini kan zaman sekarang ini kan udah bercampur-campur Pak. Banyak yang bercampur kita buat karena masalah keadaan. Karena keadaan kita misal sekarang gini, kita tidak boleh menjadikan harta kita untuk mendapatkan dunia. Itu kan kita udah sepakat tuh Pak, tidak menjadikan harta untuk mendapatkan dunia. Misal jabatan dibayar, tidak boleh. Tapi kalau tidak dibayar, tidak bisa duduk. Padahal kita mampu. Nah, kan akhirnya udahlah, bayar aja lah, asal bisa duduk. Itu kan mau tidak mau itu kan sesuatu hal yang salah. Imam paripurna, tidak mungkin setiap waktu sholat ada. Tapi dalam laporan kita untuk mencairkan keuangan kan harus dibuat hadir, hadir, hadir. Padahal imam kita tidak selalu hadir. Akhirnya kita menganggap itu biasa. Padahal itu sudah termasuk kebohongan. Misalnya nih Pak ya. Tapi itu memang harus dilakukan karena laporannya harus hadir. Kadang kita berbohong lagi Bu. Masjid paripurna itu harus ada security. Kita tidak pakai security. Kita atur-atur aja sendiri. Udahlah Pak. Kan sebetulnya termasuk sebuah kebohongan. Jadi itu yang diragukan Rasulullah, itu yang membuat Rasulullah menangis karena sudah bercampur nih. Banyak udah percampurannya kita nih sekarang ini. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Karena kalau di zaman sahabat itu Bu, pernah Rasulullah itu berkata kepada Ibnu Mas'ud, waktu Ibnu Mas'ud belum kenal dengan Rasulullah, boleh enggak aku minta susu kambing kamu? Maaf Tuan, kambing ini bukan punya saya, punya majikan saya. Saya hanya mengembalanya saja. Kan majikan kamu tidak tahu, nanti kami kasih kau duit. Majikan saya memang tidak tahu Tuan, tapi Allah maha melihat. Itu. Kalau kita tuh lebihkan sedikit ya Bang ya, ada, pokok ada nanti untuk Abang ada lebih langsung. Pakai alhamdulillah lah nerima duitnya tuh, alhamdulillah, makasih banyak. Jadi kita ini udah banyak percampuran. Inilah yang ditangiskan oleh Rasulullah tuh sempat dia bermohon kepada Allah, kalau engkau mengampuni mereka, menyiksa mereka itu hakmu ya Allah. Tapi Rasulullah tidak tega kalau sempat umatnya nanti disiksa oleh Allah. Ini yang membuat aku menangis Jibril. Jibril naik kepada Allah melaporkan, Rasulullah menangis karena ayat itu. Maka kata Allah, sampaikan kepada kekasihku Muhammad, dia boleh memberikan nanti syafaat kepada umatnya. Itulah keuntungan jadi umat Rasulullah tuh. Nanti kita dikasih syafaat oleh Rasulullah, karena memang di zaman kita ini sudah susah Pak untuk jadi orang baik, betul tuh udah payah. Keadaannya tuh sudah ngeri sehingga orang mau tidak mau sekarang menghalalkan yang haram. Dan itu dianggap hal yang biasa. Kalau enggak gitu enggak bisa. Akhirnya diputuskan lah Bu ya, udahlah, biarlah kalau memang patut kita duduk di sana minta bayar, dia bayar aja. Dia yang berdosa. Sementara kita tahu Bu, yang menyuap dan disuap sama-sama masuk neraka. Ayat itu dulu gitu Bu. Jadi inilah keuntungan kita nanti Rasulullah insya Allah akan memberikan syafaat kepada kita. Kecuali, nah ini yang kecuali Pak, orang-orang yang menyekutukan aku. Kalau yang itu baru tidak bisa lagi.
sudah mengakui ada kekuatan lain selain kekuatan Allah. Kalau menyekutukan sekarang ini Pak, udah banyak juga sih kita nih yang sudah menyekutukan Allah itu. Sampai sudah mempertuhankan manusia. Kadang gara-gara untuk bekerja Pak, sampai sholat tinggal. Nah, disuruh bos langsung ditinggalkan sholat. Pokoknya ketundukan dia sama bosnya melebihi tunduknya kepada Allah. Itu udah terjadi itu Pak. Udah banyak orang menganggap dokter yang Tuhan. Lakukan apa saja dokter, berapapun biayanya, sembuhkan saya. Jadi Tuhan dokter tuh Pak. Jadi kita nih tanpa kita sadari sebetulnya sudah banyak yang menyekutukan Allah. Menganggap ada kekuatan lain yang lebih besar daripada Allah. Buka rumah makan, pergi nanti itu Bu, bagaimana supaya rumah makan ini tidak belalat-lalat, apa, mintalah kekuatan lain. Nah, kan banyak juga tuh, udah haji, udah hajah, dia kalau tidak pakai gitu, kita memang bermohon juga kepada Allah Ustadz, tapi kita tidak bisa pungkiri yang kayak gini ada, itulah. Dan itu masih banyak dilakukan orang Islam Pak. Tidak sedikit tuh kita melakukan hal seperti itu. Jin ini sepertinya kerjasama dia. Jadi kalau misalnya kau masuk ke orang itu dulu, nanti aku diutus dukun nih pula, sembuh sebentar, nanti kau lawan lagi ya. Jadi dia kerjasama, azab Pak dibikinnya Pak. Sama macam kita kan, kita banyak skenario nya Pak. Dia macam itu juga. Nanti dia pakai dukun tuh kok keluar dulu dari badannya ya. Ya, jadi dia sembuh dulu, nanti datanglah yang lain lagi. Ya gitu terus. Kalau udah terlanjur kerja sama jin tuh. Jadi gara-gara untuk mendapatkan dunia, sampai ada di Pekanbaru nih tiap mau masuk bulan puasa seluruh tungku masak itu dihancurkan dulu tuh. Kamu buang-buang duit, tungku masak masih bagus, pecahkan semuanya. Itu ganti baru balik. Macam itu terus. Maka saya melihat orang-orang yang seperti ini ramai, tapi nampak batinnya itu tidak tentram. Ada macam-macam ritual yang dibuatnya untuk mendapatkan dunia ini. Nah ini yang dikhawatirkan Rasulullah. Tapi kalau yang menyekutukan Allah, Rasulullah tidak akan memberi syafaat kepada. Kalau untuk itu kata Allah, aku tidak mau ngasih. Yang menyekutukan aku tidak mau ngasih. Ya Bu. Apakah ada ayat tadi Al-Quran untuk laki-laki? Kemudian mengenai konsep tadi, apakah termasuk kita kan banyak kita ini ada yang berburu Ustaz, dan kita seperti Ustaz, kami minta misalnya Ustaz, saya mohon doakan bawa air disikirkan untuk mendoakan, karena kita rasanya tidak sampai doa kita rasanya Ustaz, dia tidak pandai lah Ustaz, gitu. Nah mungkin Ustaz lebih bisa kan gitu, doanya bisa semuanya kan gitu. Apakah itu salah kita minta, kadang kita kan sediakan air itu kan air zikir, air doa, semua Ustaz yang menyampaikan, nanti kita minum atau apa untuk kesembuhan. Menurut kita kan untuk kesembuhan kita Ustaz yang melakukan. Apakah itu dibenarkan? Alhamdulillah, ini pertanyaan Ibu ini luar biasa nih Pak. Bagus. Ini bagus pertanyaan. Kalau tidak ditanya seperti ini kita mungkin tidak kembang. Ada ayat tentang perempuan An-Nisa. Ayat laki-laki ada enggak? Laki-laki ini Bu, ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Dia pemimpin bagi wanita. Sesalah apapun wanita, tetap laki-laki nanti yang bertanggung jawab. Itu dia, makanya tidak ada ayat tentang laki. Sama dengan apa namanya Bu, banyak surga hanya untuk laki-laki, tidak pernah diceritakan untuk perempuan, karena laki-laki dan perempuan yang beriman dan beramal soleh sama-sama masuk surga, cuman tidak dijelaskan satu persatu. Jadi kalau laki-laki tanggung jawabnya Bu ya, kalau kita lihat tidak tanggung besarnya lagi Bu, bisa dia tertahan di surga karena anak,
karena istri. Jadi dia tidak dibuatkan ayat untuk dia karena tanggung jawabnya itu besar. Tapi dikasih Allah misalnya tentang dalam surah An-Nisa itu Pak, ya, bagaimana perempuan yang solehah. Jadi di Al-Quran mendidik perempuan melalui ayat, suaminya nanti yang akan bertanggung jawab. Makanya tidak ada diceritakan ayat tentang laki-laki. Sebetulnya hampir seluruhnya menceritakan tentang tanggung jawab laki-laki kepada perempuan. Cuman An-Nisa inilah untuk mengajarkan perempuan bagaimana dia menjadi seorang wanita muslimah yang baik. Kemudian pertanyaan kedua, kita minta seorang ustadz untuk membacakan doa. Itu bukanlah suatu kesyirikan, karena memang para sahabat juga sering didoakan oleh Rasulullah. Misal Zaid didoakan oleh Rasulullah. Kemudian kita bawa air, Ustadz tolong bacakan di ayat di air ini. Itu bukan sesuatu hal yang syirik. Nah, karena memang yang dibacakan ayat-ayat Allah kemudian ditiupkan gitu Pak. Karena kita merasa kalau Ustadz ini kan amalannya bagus-bagus ini, jadi Ibu minta doakan ke Ustadz, itu tidak menjadi masalah karena memintanya bukan ke Ustadz itu. Tapi kalau sempat di hati kita, Ustadz inilah yang akan bisa memakbulkan doa, itu jadi baliknya ke diri kita lagi. Makanya kita dilarang Rasulullah minta diruqyah itu sebab Rasulullah ingin kita sendiri-sendiri inilah yang menguatkan amalan kita. Membacakan ayat itu tidak salah, cuman saya kalau datang orang Ustadz tolong baca, agak geli saya rasanya karena baik sangka betul loh orang ini sama Ustadz, padahal wa antu juga kadang. Padahal kadang Bu ya, ini saya terus terang Pak, kadang lebih hebat amalan jamaah itu secara ru'yah daripada kami ini Pak. Cuman jamaah itu dia berbaik sangka. Kan saya pernah bilang dulu Bu, minta doa orang-orang soleh. Misalnya gini, di antara bapak ibu nih ada yang tutur katanya lembut, terjaga, nggak pernah menceritakan orang, rajin ke masjid, rajin baca Quran. Itu perempuan soleha. Minta dia membacakan doa. Jadi bukan harus seorang ustaz. Makanya pernah lu terjadi di Madinah, pernah saya ungkapkan lagi Bu. Dia cuman tukang sol sepatu di Madinah, tukang dek sepatu di Madinah, tapi rajin sholat. Waktu itu Madinah lama tidak turun hujan. Ulama-ulama di Madinah sudah memimpin berkali-kali sholat minta hujan, hujan tidak turun. Sampailah itikaf ulama itu di Masjid Nabawi. Lampu mati, gelap. Tengah malam masuk tukang sol sepatu tuh, habis dia berwudu, masuk dia ke masjid. Berdoa dia kepada Allah habis sholat 2 rakaat. Ya Allah, sudah lama hujan tidak kau turunkan. Ampunilah dosa kami, turunkanlah hujan untuk kami. Sempat ulama itu di dalam gelap itu bicara pelan-pelan. Awak aja udah berkali-kali minta. Sebanyak itu orang sholat tidak dikabulkan, dialah sendirian berdoa. Tapi terkejut ulama ini. Begitu dia turunkan tangannya ke bumi, langsung hujan turun selebat-lebatnya. Orang nyangka dia cuma tukang sol sepatu. Misal macam saya nih Bu, tolong doakan saya Bapak Ibu, karena saya tahu doa Bapak Ibu ini karena tidak ada kepentingan apa-apa, lebih didengar Allah. Kami ceramah nih cobalah kalau tidak ada amplopnya kalau mau datangnya, ya coba. Jadi kadang saya heran juga Pak, kenapa ya jamaah itu berbaik sangka, betul baik sangka sama kami ini, minta kadang doa. Sebetulnya saya selalu minta doa kepada Bapak Ibu. Contohnya mengucapkan salam, saya sekali orang mendoakan salam saya lebih banyak itu kan doa Pak. Saya kalau di lembaga pemasyarakatan ceramah kan setiap Sabtu siang, saya selalu minta ke orang tuh doakan saya supaya kuat. Kenapa? Karena mereka tuh tidak membuat dosa di dalam doa, sibuk ibadah aja. Dia tidak bergaul sama orang di luar, dia tidak nengok orang di luar. Bahkan saya minta doa ke orang tuh, bertanya lah besok kalau ada orang-orang baru keluar dari lembaga pemasyarakatan, saya sering minta orang itu yang mendoakan saya. Jadi apakah salah memintakan doa kepada orang-orang soleh? Tidak. Misalnya ada di antara ibu kan pasti tahu nih yang rajin sholat sunat, yang rajin baca Quran, yang terjaga mulutnya.
minta doa sama dia. Nah, itu Pak. Kalau di antara bapak nih Pak ya, ada yang rajin ke masjid, jarang berbunyi, diajak cerita biasa aja. Itu orang soleh itu Pak. Minta dia berdoa. Jadi itu bukan salah meminta doa kepada orang-orang baik, membacakan ayat di air itu tidak salah. Itu ya Bu ya. Ayo, baik, mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.